La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, puasa ini tidak hanya dilakukan oleh manusia saja. Oh iya, sebelumnya ada teman-teman yang tadi siang hadir di TSM, boleh angkat tangan? Oh, berarti yang sebagian belum ya. Puasa ini tidak hanya dilakukan oleh manusia. Seekor ulat ketika dirinya merasa begitu hina, banyak orang yang jijik padanya, dia sadar salah satu jalannya adalah tawajuh, zikir, hening, sepi, puasa menyendiri. Sampai kemudian saatnya keluar dari kepompong, berubah wujud menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang indah warnanya. Siapa yang tidak suka dengan keindahan warna kupu-kupu? Ulat puasa. Seekor ular ketika kulitnya sudah rusak, tidak nyaman, warnanya pudar, jelek, sang ular sadar satu-satunya jalan adalah puasa, tawajuh, menyendiri, zikir, hening, sepi, tahan lapar dan dahaga, diam, dan pada akhirnya Allah takdirkan dikelupas kulit lamanya berganti dengan kulit yang baru, lebih mempesona, lebih indah dan lebih cantik. Lihatlah seekor induk ayam ketika sudah 15 telurnya, dia sadar ada 15 tanggung jawab kehidupan berat, satu-satunya jalan adalah puasa, mengeram 21 hari, tawajuh, zikir, hening, sepi, tahan lapar dan dahaga. Apa tidak lapar? Lapar. Tapi kemudian demi sebuah tujuan, sang ayam menyendiri, menahan lapar dan dahaga, dan pada akhirnya setelah 21 hari 15 telur berubah wujud semuanya menjadi anak ayam yang lucu. Tapi ibu-ibu ada nggak ini? Oh, tengok anak ayam yang puasanya tidak khusyuk, tidak khudu,
baru 7 hari sudah keluar petok-petok cari makanan, kemudian WA-an, BBM-an, masuk lagi 3 hari cari minuman ke toko, centil, padahal cuma 10 telurnya. Karena tidak khusyuk, tidak khudu, tidak tawajuh, puasanya dari 10 yang jadi cuma 5 telurnya bahasa Jawanya bungker, busuk. Moga-moga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam sejarah hidup kita, amin. Karena boleh jadi di antara kita tidak menjamin apakah Ramadan tahun depan masih ada umur yang panjang untuk kita. Niat semuanya yuk menjadikan Ramadan ini yang terbaik. Ini malam keberapa nih? Malam berapa? 12. Malam 12. Masih ada waktu. Mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik. Siap semuanya? Setuju? Yuk angkat tangan kanannya. Semuanya tempelkan pundak temannya. Hai teman-teman, saya berniat menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup saya. Anda saksinya. Sah, salaman kanan kirinya. Nah, niat nggak apa-apa, niatnya kan sudah pahala, iya tidak? Bagaimana caranya supaya menjadi Ramadan yang terbaik? Ya sudah, kalau sedekah, sedekah yang terbaik. Kalau mau sholat, sholat yang terbaik. Zikir, zikir yang terbaik. Pendek kata, amalan-amalan kita selama Ramadan adalah amalan-amalan yang terbaik. Dan saya mau cerita sedikit. Di tengah kisah puasa ini, waktu saya belajar tafsir, guru saya mengatakan Allah selipkan satu ayat yang luar biasa. Apa bunyi ayat itu? Di 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Setelah cerita itu, puasa lagi tuh cerita ke bawahnya. Apa ayat itu? Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku Allah, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang apabila ia berdoa. Berarti kalau diterjemahkan bebasnya, ada orang-orang yang berdoa tapi enggak berdoa. Apa ada Ustadz? Ada. Seperti yang saya ceritakan, jangan pernah Anda minta doa kepada Allah memohon air 1 ember kalau dirimu hanya mempersiapkan gelas sebagai tempatnya. Sebab sampai kapanpun Allah tidak akan kasih air 1 ember. Bukan salah doamu, bukan salah Allah tidak memenuhi janjinya. Salahnya persiapan kita tidak pas dengan doa-doa kita. Ini yang dimaksud orang tidak sungguh-sungguh. Padahal doa tapi tidak berdoa. Ya Allah, butuh air 1 ember. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Tapi dia apa? Gelasnya ini ya Allah. Padahal malaikat sudah diinstruksikan oleh Allah, tuh beri tuh yang di DT hambak itu air 1 ember. Begitu bergerak malaikat, loh kok fulan ini siapnya gelas? Konfirmasi dong malaikat, ya Allah, hambamu yang di DT itu siapnya gelas ya Allah. Kalau ditumpahkan ini ngeblarat kemana-mana 1 ember. Seketika apa kata Allah? Rubah saja takdirku malaikat, beri dia air sesuai yang dia siapkan 1 gelas. Begitu sudah dapat 1 gelas, Ustadz saya udah doa pengen air 1 ember, kok dapatnya segelas Ustadz? Padahal siapa yang tidak sungguh-sungguh? Halo? Siapa yang tidak sungguh-sungguh? Itulah kenapa Allah kasih jawaban, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib teman-teman, rezeki teman-teman, karir teman-teman kalau kita tidak merubah terlebih dahulu apa yang ada dalam diri kita. Karena itu saya senang Ramadan ini harus menjadi momentum perubahan. Setuju? Halo? Siap semuanya?
Tapi hebatnya syarat kedua apa doa itu supaya dikabulkan? Kan Ramadan ini bulan doa nih, betul tidak? Kelihatan wajah-wajah permintaan nih lagi banyak, nggak apa-apa. Syarat yang kedua, falyastajibuli. Apa kata Allah? Penuhi dong perintah-perintahku, banyakin dong amalanmu, banyakin dong ibadahmu. Falyastajibuli. Makanya maaf ya, masih ingat? Moga-moga repetition is mother of knowledge. Katanya pengulangan itu adalah induk ilmu pengetahuan. Surat Al-Fatihah itu teman-teman surat doa. Ketika kita mengatakan, selesai mengatakan waladhdallin, kita ngomong apa? Amin. Tapi lihat cara Allah mengajarkan doa pada kita. Walaupun surat doa ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung minta apa muji Allah dulu? Minta apa muji? Jawab yang kompak, minta apa muji? Muji. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Minta apa muji? Masih muji. Ayat ketiga, ar-rahmanir-rahim. Minta apa muji? Muji. Ayat keempat, maliki yaumiddin. Minta apa muji? Masih muji. Sampai ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muji. Baru ayat ke-6 jelas-jelas minta, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kita jawab? Yuk, 7 ayat, 5 muji, 2 minta. Jawab yang kompak. Banyakan muji, banyakan minta. Ayo jujur hidup kita nih. Banyakan muji, banyakan minta pada Allah. Kita mau istighfar cuma 3 kali. Astagfirullah, bibi. Subhanallah 33, itu pun sambil ngantuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kayaknya udah selesai nih ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar. Tapi giliran minta, waduh banyak detail. Ya Allah, minta mobil 2016 warna hitam ya Allah ya, warna hitam. Kemudian yang cicilannya 2,5 juta ya Allah ya. Tidak salah sih, cuman kata Imam Ghazali kurang beretika. Kenapa wali, kenapa ulama, kenapa para kekasih-kekasih Allah saciduh metu saucap nyata, doanya cepat? Karena mereka memujinya banyak, desah nafasnya tasbih, diamnya zikir, hatam Qur'annya tidak karena Ramadan, sedekahnya setiap hari. Masya Allah. Makanya cuma air putih, doanya bismillahirrahmanirrahim. Aneh ya? Bukan aneh, karena memenuhi perintah Allah. Falyastajibuli. Itu orang tua kita dulu juga nggak kayak adik-adik sekarang banyak hafalan Rabbana, Allahumma. Orang tua kita dulu, contoh mak saya itu nggak sekolah. Haji Anton sudah sering saya ceritakan, nggak sekolah, anaknya banyak, tapi di tangannya selalu tasbih, tasbih, zikir, sholat. Nggak hafal doa-doa yang banyak. Mak, mohon izin mau merantau ke Bandung. Ya sudah, sini mak doain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita sriti sugih mersi sugih cemri. Sukses saja. Srita sriti itu Pak saya juga nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Mungkin dia mampu tahu huruf. Maksudnya mas supaya anaknya sukses. Ma, ini sakit gigi nggak sembuh-sembuh. Pakai daun apa tuh? Bendara itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Godong pari, godong waluh, beli mari tambah ampuh. Sembuh. Allahu Akbar. Lah kita nih Rabbana, Rabbana, Allahumma. Tapi falyastajibu kita kurang. Makanya mampet.
Yuk Ramadan nih, kenapa para ulama hatamin Quran, banyak sedekah, banyak zikir, wirid, terus qiyamul lail. Itu dalam rangka falyastajibuli, supaya ketika Anda memohon, insyaallah. Kan Allah gitu, muji dulu dong biar saya seneng ngabulin doamu. Itu syarat kedua tuh. Syarat ketiga, wal yu'minu bi. Apa wal yu'minu bi? Percayalah kepadaku bahwa caraku tersendiri mengabulkan doamu. Sudah, kalau sudah falyastijibul penuh, kalau ibadahmu sudah penuh, sedekahmu sudah banyak, zikir wiridmu sudah banyak, amal solehmu sudah banyak, serahkan padaku cara pengabulan doa-doamu. Al-Kisah, nggak apa-apa ya, yang sudah tahu tadi TSM nggak apa-apa, saya ulangi. Al-Kisah, ada seorang mahasiswa datang pada Ustadz. Ustadz, saya semester 8 mau nikah Ustadz. Alhamdulillah, bismillah tuh. Sama siapa? Mahasiswi Ustadz. Alhamdulillah. Tapi ini masalahnya nih Ustadz, apa? Mahasiswi yang saya demenin, yang saya cintai ini Ustadz, anaknya orang kaya, pejabat, beda level aja. Jadi kalau ketemu saya saja gemeter Ustadz, apalagi untuk mengungkapkan rasa cinta. Tapi kan Ustadz, kita tidak pernah bersalah, berlabuh di hati mana saja yang Allah kehendaki. Asyik. Benar. Gimana ya Ustadz untuk menyatakan, jangan ke Ustadz, Ustadz juga lagi ada masalah. Sudah ke Allah aja. Cuman Ustadz beritahu, kalau ingin memohon pada Allah, falyastajibunya lebih banyak. Apa ya Ustadz? Bagus Al-Quran tuh, coba susunan ayatnya tuh seolah-olah menjadi rumus. Sebelum tentang puasa, sebelum tentang ayat itu, coba tengok ayat sebelumnya 153 Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, engkau pasti akan galau, resah, gelisah, banyak masalah. Kalau ini terjadi, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Lewat sholat kau mohon pada Allah. Jangan ngadu di grup WA, grup BB, itu mah kumpulan orang-orang yang sedang masalah semuanya juga. Aduh suami saya mah galak, di grup sebelahnya mending ibu mah cuma galak, saya mah ya galak ya pelit. Dah ke Allah, sholat hajat deh, nurut mahasiswa ini. Dah sholat hajat, singkat aja. Ya Allah, sampaikan rasa cinta ini kepada si dia, dan kalau ini baik, pertemukan kami dalam mahligai rumah tangga yang kau ridhoi. Boleh dicontek nih, boleh dicontek ya. Susah nyusunnya nih kata-kata. Sholat sebelum tidur, hajat doanya, ya Allah, engkau yang menumbuhkan rasa cinta ini pada si dia. Kalau ini baik, pertemukan kami dalam rumah tangga yang kau ridhoi, ya Allah. Amin. Terus. Tapi saya bilang, dek tambahin, kalau cuma sholat sedikit tuh falyastajibunya. Saya mau ngafalin Quran deh Ustadz, skripsi udah selesai. Bagus, hafalin Quran. Di kampus tuh bawa Quran. 3 bulan, 5 juz hafal. Dan 3 bulan itulah terjadi keajaiban. Dia lagi di bawah pohon, lagi ngafalin. Pagi hari itu tiba-tiba mahasiswinya datang nyamperin. Ya Allah, dia datang, ya Allah, dia datang. Pasti mengatakan cinta, ya Allah. Ya Allah, qabul hajat saya 3 bulan, ya Allah. Dia datang, ya Allah. Tidak pernah dia datang, ya Allah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang, Neng lihat Akang tuh di kampus ngaji terus ya, suaranya enak. Alhamdulillah kalau Neng tahu. Mau nggak bantu Neng Kang? Apa yang tidak kalau buat Neng? Kang, ini undangan, minggu depan Neng nikah. Terus apa maksudnya minta bantuan Neng? Suara Akang kan enak, syahdu. Akang yang ngaji ya, biar pernikahan Neng khusyuk syahdu. Tolong ya Kang. Iya. Lisan ngomong iya, hati hancur berkeping-keping. Tapi bagi santri, janji adalah kehormatan diri dan harga diri. Hati boleh pahit, janji harus tetap dipenuhi. Begitu Neng pergi, dia bawa undangan itu ke masjid, dia nangis. Ya Allah, engkau mah tega ya Allah. Giliran saya, falyastanjibuli ya Allah. Hajat 3 bulan sholat ya Allah.
5 juz saya hafal, lah sekalinya datang malah dia nikah ya Allah. Dan kau lebih tega lagi saya ngaji ya Allah. Datang Pak, tetap dipenuhi. Selesai ngaji 8:30, penghulu nanya, maaf Bapak, kok pengantin pria belum datang-datang ya? Kata penghulu, saya hanya punya waktu jam 9.30 karena harus menikahkan di tempat lain. Sebentar Pak, sebentar, kata ayah perempuan ini. Sebentar, sedang kami hubungi Pak, kok nggak nyambung, kok nggak diangkat. Boleh Bapak hubungi, tapi kami punya waktu, kata penghulu, hanya 9.30. Jam 9.15 telepon nyambung. Apa kata calon besan di sana? Yang tidak lain ayahanda calon mempelai laki-laki. Maaf, dengan berat hati harus kami sampaikan, pernikahan terpaksa dibatalkan. Kenapa Pak? Apa yang terjadi? Mobil yang ditumpangi anak laki-laki saya, calon mempelai laki-laki, kecelakaan. Dan anak laki-laki saya meninggal di tempat. Itulah kenapa sejam yang lalu kami susah dihubungi. Kami sedang panik, cemas, bingung. Terpaksa berita ini kami sampaikan, pernikahan dibatalkan. Jam 9.15 ayahanda perempuan itu berdiri. Bapak Ibu tolong doakan kami dapat ujian berat. Ternyata tidak datang-datang calon mempelai laki-laki, susah dihubungi, mereka kecelakaan. Dan calon mempelai laki-laki meninggal. Dengan berat hati mereka mengatakan pernikahan dibatalkan. Tapi bagi kami, bagaimana mungkin dibatalkan? Gedung sudah kami booking, catering sudah kami siapkan, undangan sudah kami sebar, dan mungkin beberapa jam lagi tamu undangan datang. Jadi tolong di masjid ini, adakah laki-laki yang belum menikah? Yang hadir kakek-kakek semua nih Ji. Ya akad nikah kan resmi tuh, yang saudara-saudara inti yang shebe-shebe gitu kan. Tolong jawab, kira-kira siapa yang belum nikah di masjid ini? Yang ngaji mahasiswa, yang lain gak ada yang ngacung, dia sendiri. Nah, apa kata ayah perempuan? Dek, maukah Ade membantu Bapak? Apa Pak? Maukah Ade menikah dengan putri Bapak? Bukan tidak mau lagi Pak, sudah 3 bulan sholat hajat. Ya Allah Pak, jadi Ade mau siap lahir batin Pak. Masya Allah, jawaban santri. Siap lahir batin Pak. Nah masalahnya yang kedua teman-teman, penghulu nanya, maaf Dek, mas kawinnya apa ya? Lah santri kan tawadu, tara bawa duit. Lagian dia nggak siap mau nikah. Lihat lagi bingung begini, cara Allah hebat. Si Neng yang ngomong, Papa, si AA lagi ngafalin Quran. Sabiaslah Neng dinikahin AA, mas kawinnya hafalan Quran aja Pak. Penghulu nanya, betul Dek, baru 5 juz Pak. Surat apa yang kau hadiahkan untuk calon istrimu? Izinkan saya baca surat Ar-Rahman Pak. Hening di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. Terus persis pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Eta satu masjid nangis semua. Mangkani 31 kali diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, hei mahasiswa, kalau cara manusia menikah, kenalan dulu, ta'arufan dulu, pertemuan 2 keluarga dulu, persetujuan dulu, baru mereka nikah. Tapi caraku Allah bisa menikahkan 2 orang hamba hanya dalam hitungan 15 menit. Karena aku punya dalil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanallah. Ramadan harusnya menjadi magic moment buat kita. Supaya dapat sesuatu di Ramadan. Tidak sedikit, semua banyak.
Saya berbaik sangka pada Allah, terus selalu berbaik sangka. Sakitnya guru kita insya Allah akan mendatangkan ilmu yang lebih hebat lagi untuk beliau. Amin. Akan mendatangkan hikmah, akan mendatangkan sesuatu. Dan ini bulan Ramadan terjadinya. Tidak pernah kebetulan, la maujuda illallah. Tidak pernah Allah mentakdirkan sesuatu dengan kebetulan. Semua sudah dalam ukuran. Ayo teman-teman, jangan pakai ini terus. Wal yu'minu bi, perintah Allah, pakai iman, sing percaya, sing kuat iman. Kalau pakai akal mah sering stres, sebab hidup sering gak keakalan. Setuju? Halo, siap semuanya? Kalau pakai ini, aduh capek, cari rumah di mana, tiba-tiba jadinya di mana, betul? Ta'arufan sama siapa, tiba-tiba nikah sama siapa. Lah, kenapa nikahnya sama ini? Pakai ini aja, supaya nggak stres. Masih ingat kalau nabi-nabi menggunakan akal melulu, tidak pakai keyakinan, mungkin banyak gagal menjalankan misi. Nuh, siap ya Allah, bikin perahu, sami'na wa ata'na ya Allah. Tapi satu syarat Nuh, apa ya Allah? Bikin perahunya di atas gunung. Coba kalau saat itu Nuh menggunakan akalnya saja, ya Allah maaf ya Allah, sedikit konfirmasi, kan perahu mah di pantai ya Allah, piraku bikin perahu di atas gunung, SK-nya mohon ditinjau lagi ya Allah, keliru nggak ya Allah? Abdi isin bisi disangka jelma gelo, piraku bikin perahu di gunung. Tapi Nuh menenggelamkan akal pikirannya dalam lautan keimanan. Wal yu'minu bi, sawiyas tidak masuk akal juga, sami'na wa ata'na, pakai kayu koka itu. Orang-orang kampung pada lewat, pantas pada ngomong, oh Nuh nih bener nih, gila nih yang dikatakan orang, bikin perahu di gunung. Di mana-mana perahu mah di air, Nuh di pantai. Oh bener nih. Tapi Nabi Nuh tidak peduli. Selesai Nuh, selesai ya Allah. Masukkan binatang beserta pasangannya, sertakan orang-orang beriman. Lepas talinya Nuh dan katakan, Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Tadi Ustaz Gaza baca tuh ayatnya. Subhanallah. Dan mulailah 40 hari 40 malam, minas samai wal ardi, dari langit dan dari bumi. Gunung tenggelam. Saat itu orang beriman mengatakan, Sadaqallahul azim. Leres Gusti Allah, bener maksudnya kenapa di atas gunung. Tidak pernah ada yang kebetulan. Enak kalau pakai ini. Halo, siap? Angkat tangan kanannya, janji ya, janji. Bu, tempelkan pundak temannya. Papa, bu, saya berjanji mulai hari ini akan mandang kehidupan dengan iman, dengan keyakinan. Anda saksinya. Sah, salaman ya. Keluar dari sini sendal hilang. Kalau pakai akal ya Allah. Tapi kalau enggak pernah kebetulan. Kalau pakai akal tambah stres, habis ceramah sendal hilang. Pas lagi ceramahnya tentang ridho. Saya ngajak ibu bapak, jadi kita harus ridho. Saya berjanji hari ini jadi orang ikhlas, ridho. Selesai ceramah, kejadian saya bulan Ramadan, sendal saya hilang Pak. Begitu nyari-nyari, ibu-ibu nanya, kenapa Ustaz? Sendal hilang Bu. Sing ikhlas Ustaz. Aduh, sekak seternya, sing ridho Ustaz. Mohon lah, lagi jalan ditelepon ketua DKM, akal tuh saya tuh pakainya. Ketua DKM telepon, pasti akan nanya nomor sendal, kan logikanya gitu kan. Dia nggak datang soalnya, baru datang dari kantor, pasti akan begini, Ustadz sendalnya hilang ya? Iya Pak. Nomor berapa Ustadz? Nomor 41. Udah gampang, merek apa nanti dibelikan, kan gitu akal mah ya. Aduh ya Allah, alhamdulillah ketua DKM telepon. Waalaikumsalam. Tad maaf saya baru datang. Dengar-dengar dari jamaah sendal hilang. Betul Pak. Kemarin juga camat hilang Ustaz. Waduh, sedang kami intai ini siapa malingnya. Maaf ya Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Memang kecewa ya, mikir-mikir. Wes sekarang apa ini aja.
Maaf ya karena waktunya tidak lama. Sebenarnya nanti saya mau menjelaskan tahun depan aja ya, insya Allah, mudah-mudahan panjang umur, tentang bagaimana ciri orang yang bertakwa. Sebab kan kalau dalam teori pendidikan, setiap tarbiyah, setiap latihan, setiap pembelajaran itu kan ada tujuannya. Tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus. Lah tujuan puasa kan la'allakum tattaqun, supaya tahu apa nih ciri bertakwa. Kira-kira begitu. Tapi karena waktunya habis, mudah-mudahan tahun depan kita berjumpa lagi ya. Mohon maaf lahir batin, dan saya ada amanah. Ini ladang amal, bisa menjadi wasilah falyastajibul. Siapa yang sedang punya hajat, punya keinginan tertentu di Ramadan, angkat tangan. Bapak mana? Ngacung, nggak usah lihat orang Pak, yang lain ngacung nggak ya? Maksud saya bapak atau teman-teman punya kayak, ya Allah saya pengen hafal Quran, ya Allah saya pengen haji, pengen atau apalah. Banyak punya keinginan, cung, Ramadan ini doa-doa spesial. Sudah, saran saya, falyastajibulinya nih ada ladang amal. Tidak pernah kebetulan nih panitia ngasih tentang takjil dan sahur barokah ya. Yang berminat boleh sambil nulis tukang. Ini ada yang 50.000, ada yang 100.000, ngomong aja. Ya Allah jadikan ini falyastajibuku ya Allah, untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, jodoh ya Allah, jodoh. Di sini ada pilihannya 50.000, pas 100.000, 150. Sesuaikan aja keinginan jodohnya. Ya, begitu ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf, alhamdulillah. Kalau dari ceramah-ceramah saya ada ilmu yang bermanfaat, saya selalu bermohon kepada Allah agar pahalanya Allah alirkan untuk guru saya, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. 12 tahun saya dididik oleh beliau di Darut Tauhid ini, 98 sampai 2011. Saya tahu betul kalau beliau sudah tidak keluar begitu, sudah sangat sakitnya. Kalau masih ringan, masih sedang, saya sering mendampingi. Beliau akan memaksakan diri semata-mata untuk memberikan kebahagiaan pada umat. Ketika di Solo, saya tahu berat karena sariawan di sana sindi lidah. Saya bilang, kenapa masih mau ceramah saja? Kan sakit lidahnya. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin mengecewakan mereka yang sudah mengundang sebulan sebelumnya. Sakitnya bisa tahan, tapi kalau mereka kecewa, apa yang harus pertanggungjawabkan? Ceramah, walaupun setelah selesai langsung istirahat. Kalau beliau kemarin tadi siang di TSM tidak jadi, saya tahu persis. Berarti sudah sedaya upaya beliau upayakan sesungguhnya, tapi Allah sedang memberikan ujian. Jadi moga-moga setiap ceramah saya teman-teman dapat ilmu, dapat manfaat. Allah alirkan juga pahalanya untuk guru yang telah menjadi jalan ilmu buat saya, khususnya Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Makasih teman-teman, doakan Darut Tauhid, doakan juga pimpinan Darut Tauhid ini, dan saya selalu berbaik sangka, insya Allah akan ada sesuatu hikmah, ilmu, dan boleh jadi menjadi wasilah beliau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Agus, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.